Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kaif halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Baik, Nak. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas atau telah membahas apa yang dicantumkan atau dituliskan oleh muallif di sini, musannif, dalam judul Ahamiyatus Sirah An-Nabawiyah fi Fahmil Islam. Dan kita sudah mempelajari poin kedua atau goal yang kedua, hikmah yang kedua, faidah yang kedua yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat apa itu? Agar seseorang mendapatkan gambaran teladan yang sempurna dalam sisi kehidupan yang mulia. Ustadz kemarin telah menyampaikan bahwasanya sehebat-hebatnya manusia atau sekuat-kuatnya manusia dalam mencari contoh terbaik dalam kehidupan yang bisa dijadikan teladan, yang bisa dijadikan pedoman, tidak akan pernah menemukan dalam diri seseorang kecuali dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kalau sudah dapat contoh ideal, uswatun hasanah, maka apa yang dilakukan? Dijadikan pedoman. Kalau sudah dapat pedoman, apa yang dilakukan? Tinggal dijalani. Kalau sudah menjalankan, maka apa yang akan didapatkan? Kehidupan yang indah, yang sempurna. Akhlak yang baik yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Jelas? Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk pada poin ketiga. Daripada goal, daripada tujuan, daripada hikmah atau pelajaran yang akan didapatkan oleh seorang yang mempelajari sirah nabawiyah. Apa itu? Baik, langsung kita masuk pada pembahasan. Qala al-musannifu al-imam syahid Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa amadna bi asrarih wa a'ada alaina min barakati amin ila an qal al-thalith an yajida al-insanu في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم wa mawaqifuhu minha. Artinya begini, Nak. Agar seseorang dalam mempelajari sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya, yang dapat menolongnya untuk memahami kitab Allah. Yang dimaksud kitab Allah di sini apa? Al-Quran. Al-Quran disebut kitabullah, disebut juga Al-Quran, disebut juga Az-Zikr. Banyak nama-nama Al-Quran. Baik. Wa tadhawuqi ruhihi. Dan juga akan mendapatkan bantuan untuk dzauq, merasakan. Dzauq itu artinya rasa. Ruhihi, ruh kitab Allah. Jadi ada spiritnya, bahasa kita spiritnya. Jadi tidak hanya sekedar paham artinya, enggak. Nah, kalian kalau baca Al-Quran,
kalian baca Al-Quran, kemudian kalian memahami artinya. Itu baik, bagus. Tapi kalau kalian membaca sejarah, kemudian dalam sejarah tersebut dijelaskan kronologi turunnya ayat Al-Quran yang ini, bagaimana sebelum kejadian yang disebut dengan asbab nuzulnya, bagaimana kemudian para sahabat mengamalkan ayat ini, menafsiri ayat ini, bagaimana Rasulullah sendiri dalam mengamalkannya dan memahaminya. Itu seakan-akan kalian hidup di masa Al-Quran diturunkan. Jadi kalian akan mudah dalam memahami Al-Quran, pemahaman yang benar, dan kalian juga akan merasakan spirit daripada Al-Quran, semangat daripada Al-Quran, roh Al-Quran, nyawanya Al-Quran. Jelas? Wa maqasid, dan tujuan daripada Al-Quran itu. Maksud atau inti daripada Al-Quran tersebut. Kenapa kok bisa begitu? Beliau mengatakan karena sungguh banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran innama tufassiruha, yang tidak dapat ditafsiri dan dijelaskan secara gamblang makna maksudnya kecuali dengan memahami sejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan tanggapan Rasulullah atau sikap Rasulullah terhadap ayat tersebut. Jelas? Jadi gini nak, ada ayat-ayat Al-Quran itu yang kita nggak bisa paham dengan baik. Terus gimana caranya? Cara memahaminya hanya dengan satu cara. Bagaimana itu? Memahami sejarah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Ketika dapat tahu sejarahnya, kita pelajari, kita dapatkan, kita ketahui, saat itu kita akan dapat gambaran yang sempurna, pemahaman yang sempurna tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, itu nanti yang akan kita dapatkan di antara faidah-faidah yang kita dapatkan dari mempelajari sirah nabawiyah. Baik anak-anakku semuanya, para santri, ingat sejarah ini sangat luar biasa. Sejarah yang Ustadz maksud adalah sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Di poin ketiga yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, intinya adalah sejarah akan membantu seseorang yang mempelajarinya untuk memahami Al-Quran dengan baik. Karena ada beberapa ayat dalam Al-Quran tidak bisa kita fahami dengan pemahaman yang benar dan sempurna kecuali kalau kita faham sejarahnya. Kecuali kalau kita faham sikap Rasulullah dalam menyikapi ayat tersebut bagaimana. Ini sungguh faidah atau goal yang sangat istimewa. Karena siapapun dari kita pengen faham, ngerti tentang Al-Quran. Ternyata pengen paham Al-Quran juga. Kita kalau pengen benar-benar paham dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, nggak cukup cuman baca Al-Qurannya saja. Tapi harus bagaimana? Harus belajar sejarah. Khususnya sejarah yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maknanya bagaimana? Kemudian sikap Rasulullah dalam menyikapi ayat itu bagaimana? Para sahabat bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Masya Allah kita akan faham, itu pertama. Bukan hanya faham, seakan-akan kita hidup di masa itu. Menyaksikan betul-betul kapan ayat ini diturunkan, di mana ayat ini diturunkan, kemudian apa sebab diturunkannya. Jadi pemahamannya lengkap, sempurna, nak, jelas. Sehingga kita faham maksudnya. Dapat ruhnya itu, spiritnya dapat kita, nak. Dan itu salah satu faidah daripada mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka sejarah ini agung, nak. Sejarah Nabi Muhammad agung, nak, luar biasa. Dan betul kata Syekh Al-Buti di awal mengatakan beliau, jangan samakan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW dengan sejarah tokoh manapun, siapapun orangnya, atau masa kapanpun itu dari masa-masa atau fase-fase bersejarah yang telah lampau.
Kenapa? Oh, ternyata kita sebagai muslim yang pedoman utamanya adalah kitabullah. Nggak bisa kita pahami kitabullah tersebut kecuali dengan belajar sejarah. Jadi ini luar biasa agung, nak. Bagus, nak. Makanya lagi-lagi semangat ini. Nanti dalam belajar sejarah harus semangat. Kiamat. Baik, yang keempat. Kita sudah belajar berapa? Berapa yang kita pelajari? Sudah 3. Sebelum masuk ke 4, diingat-ingat lagi. Yang pertama apa? Memahami kepribadian Rasulullah. Bahasanya kepribadian Rasulullah yang paling menonjol, paling utama, jadi inti, jadi sumber adalah beliau sebagai nabi dan rasul. Bukan sekedar orang yang cerdas, pintar, cerdik dan yang lainnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Seseorang akan mendapatkan gambaran untuk apa? Contoh ideal, contoh sempurna seorang suri tauladan dalam sisi kehidupan yang mulia. Artinya Anda pengen mulia? Gimana caranya mulia? Ikut Rasulullah. Berarti harus belajar sejarah. Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang barusan kita bahas apa? Membantu memahami Al-Quran. Membantu kita untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Bukan hanya sekedar paham Al-Quran, tapi betul-betul merasakan semangat Al-Quran. Ruhnya itu kerasa sama kita. Bahkan kita akan paham maqasid, tujuannya. Intinya itu kita paham nanti. Berarti maksudnya begini. Jelas? Itu yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk yang keempat. An yatajamma'a ladal muslimi min khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam akbaru qadrin minat thaqafah wal ma'arif al-islamiyah as-sahihah sawa'un ma kana minha muta'alliqan bil aqidati awil ahkami awil akhlaq idh la raiba anna hayatahu alaihi salatu wassalam innama hiya suratun mujassadatun nayyiratun limajmu'i mabadi'il islami wa ahkamih. Apa maksudnya? Agar terkumpul dalam diri seseorang dari pembelajarannya tentang sejarah, agar terkumpul bagian yang cukup besar, jatah yang cukup besar dari apa? Dari pengetahuan, dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan Islam yang benar. Jadi maksudnya kalau ada orang muslim atau siapapun itu yang belajar sejarah Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan jatah bagian yang cukup besar. Bahkan bukan hanya cukup besar, sangat besar. Jelas? Sangat besar. Tentang ilmu pengetahuan Islam yang benar. Baik yang berkaitan dengan akidah, atau yang berkaitan dengan hukum maksudnya fikih, atau yang berkaitan dengan akhlak. Kenapa kok bisa begitu? Karena tidak diragukan lagi kehidupan Rasulullah SAW itu ibarat gambaran yang nampak, yang wujud, yang jelas, yang bersinar terang untuk kumpulan daripada prinsip-prinsip Islam dan hukumnya. Jadi kehidupan Rasulullah, sejarah Rasulullah itu digambarkan, diwujudkan di dalam kehidupan tersebut apa? Kumpulan daripada prinsip-prinsip Islam, hukum-hukum Islam, akhlak dalam Islam. Maka yang belajar sejarah akan dapat ilmu pengetahuan yang banyak tentang Islam yang benar, atau tentang ilmu-ilmu Islamiyah dalam Islam yang benar, baik akidah ataupun fikih ataupun akhlak. Baik anak-anakku semuanya, para santri, berarti kesimpulan atau poin inti dari poin yang keempat, goal yang keempat, pelajaran yang keempat, hikmah yang keempat, faidah yang keempat, yang bisa didapatkan oleh seorang yang mempelajari sejarah apa? Dia akan memiliki banyak pengetahuan yang benar
tentang ilmu keislaman. Allah. Berarti sejarah sumber ilmu pengetahuan. Simpelnya gitu. Nah, sejarah kenabian sumber ilmu pengetahuan. Ya iya, akidah diambil dari siapa? Dari Rasulullah. Belajar sejarahnya Rasulullah berarti akan dapat akidah. Hukum-hukum fikih diambil dari siapa? Rasulullah. Berarti nanti belajar sejarah sama dengan akan mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang ilmu fikih. Akhlak dari siapa? Sumbernya akhlak adalah Rasulullah. Sumbernya budi pekerti yang baik adalah Rasulullah. Berarti yang belajar sejarah akan dapat banyak pengetahuan tentang akhlak yang sempurna yang baik. Jadi itu poin keempatnya, nak. Ya. Pengen jadi anak pinter? Pengen punya pengetahuan yang luas tentang Islam? Pengen jadi anak yang soleh karena akhlaknya baik? Berarti kuncinya bagaimana? Belajar sejarah. Sejarah siapa? Bukan sembarang sejarah. Sejarah siapa? Sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seperti itu, nah ya. Poin keempat bisa dipahami? Jelas? Nah, jadi kalau kita ringkas poin keempat itu sejarah sumber ilmu pengetahuan Islami. Nah, gitu loh. Kalau kita ringkas, kita padatkan, maka akan jadi seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan simpulkan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga dan poin keempat. Sebelum masuk pada poin kelima. Kenapa? Jangan sampai kita jalan terus menyebutkan yang berlalu yang sudah dijelaskan ternyata lewat, tidak difahami. Atau lupa, jangan. Nah, kita harus terus ikat begitu supaya terus faham, terus faham, terus faham, terus faham dan berkaitan satu sama lain. Baik. Ingat nomor 3 tadi apa? Agar seseorang ketika mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya memahami Al-Quran. Berarti simpelnya kunci faham Al-Quran dengan sempurna, dengan benar adalah belajar sejarah. Belajar sejarah. Tentunya memang orang pengen paham Al-Quran itu. Nah, ini sekarang ada Ustadz ingin membahas sedikit ya fenomena di masyarakat. Tentunya bukan masyarakat luas, ada sebagian kelompok kalau belajar Al-Quran cukup dengan terjemahannya. Kalian baca Al-Quran tanpa menerjemahkan itu sudah baik. Nah, karena baca Al-Quran itu satu huruf dapat 10 kebaikan. Baca alif lam mim dapat berapa itu? Oh, banyak hurufnya itu. Nah, alif 1, lam 1, mim 1 kali 10 berapa? Itu bacanya saja walaupun tanpa faham. Jelas? Walaupun tanpa faham itu baik. Nah, tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Untuk mentadabburi Al-Quran. Kalau tadabbur Al-Quran bisa nggak tanpa faham? Kalian pengen tadabbur nih, tapi kalian nggak faham. Kira-kira nyambung apa enggak? Ada satu santri, Masya Allah, buka Al-Quran, saya pengen tadabbur. Ketika ditanya, emang kamu faham? Nggak faham. Apa yang ditadaburi? Bentuk hurufnya yang ditadaburi? Atau apa? Harus faham. Nah, kalau pengen faham Al-Quran, betul-betul pengen faham, memang ada banyak disiplin ilmu di situ. Pengen paham Al-Quran, ada banyak disiplin ilmu. Pertama, kalian harus paham bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kalau betul-betul paham Al-Quran, kalian harus paham apa yang disebut dengan ilmu ulumul Quran, atau biasa disebut juga dengan ilmu usulut tafsir. Kemudian yang ketiga, nah kalau kalian pengen paham betul-betul Al-Quran, kalian juga harus belajar apa yang disebut dengan ilmu usulul fiqh, agar hukum-hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut bisa difahami. Kemudian apalagi? Nah, ini penyempurnanya adalah apa? Sejarah. Dan ini semuanya, ini sudah dimudahkan oleh para ulama-ulama kita. Itu tertuang dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir. Jadi kalau ditanya simpel, gimana Ustadz caranya saya bisa paham Al-Quran?
belajar tafsir. Belajar tafsir, jelas? Ya. Dan di antara tafsir di situ ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat. Walaupun makna ini makna yang tentunya debatable. Sebab diturunkan ayat itu maksudnya ada kejadian tertentu, kemudian turun ayat setelah kejadian tersebut yang berkaitan ayat tersebut dengan kejadian tadi itu. Dan itu kaitannya dengan apa itu? Itu dengan sejarah. Dengan sejarah. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Jadi poin nomor 3, untuk menyempurnakan pemahaman Al-Quran dan dapat ruhnya ketika baca itu, Masya Allah semangatnya luar biasa. Ketika baca itu kayaknya nyetrum bener nih sama hati kita ini. Kerasa bener ini maknanya. Faham bener maksudnya. Itu gimana? Caranya harus belajar apa? Sirah. Belajar sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, apa? Intinya, kesimpulannya, sejarah sumber ilmu pengetahuan Islam. Baik yang berkaitan dengan akidah ataupun hukum fikih ataupun akhlak. Jelas nak? Jelas ya. Ini kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul kenal dengan nabinya. Bukan hanya kenal ya Rabb, tapi dapat mengamalkan sunnah nabinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat semuanya. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.